Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita malam hari ini. Surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna sesungguhnya kami Allah ya, nubasyiruka, kami memberi kabar gembira kepadamu. Basyara yubasyiru, kami Allah memberi berita gembira kepadamu. Bihulamin, dengan anak laki-laki, gulam, tah lanang. Ismuhu, namanya Yahya, laki-laki yang bernama Yahya. Lam naj'al lahu, lam naj'al, kami tidak menjadikan, lam naj'al, kami tidak menjadikan lahu, untuknya, min qablu, dari sebelumnya, min qablu, dari sebelumnya, samiyan, orang yang bernama. Kami tidak menjadikan ada orang yang bernama Yahya sebelumnya, gitu maksudnya. Sebelumnya nggak ada orang namanya Yahya. Yang pertama kali bernama Yahya ya Nabi Yahya itu, ya pertama kali. Pada ayat ini terdapat lafal yang dihapuskan atau dihilangkan. Kalau dalam bahasa Arab kita mahdzuf, yakni bahwa Allah menjawab permintaan Zakaria yang dia panjatkan dalam doanya. Kemarin kan kita bahas ayat-ayat awal surat Maryam itu isinya doa Nabi Yahya, ya Nabi Zakaria, minta supaya diberi anak, kan gitu tadi. Nah ini sebenarnya ada yang mahdzuf. Takdirnya itu ada Allah menjawab gitu. Allah menjawab doa Nabi Zakaria itu. Kita lihat di ayatnya ya. Ayatnya kan rangkaian ayat sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Kita buka mushaf ya, biar tampak di sini. Ini kan dari ayat 4 kan ya, Rabbi inni wahnal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Ini kan Nabi ya berdoa ini. Jadi ketika dia berdoa dengan memanggil dengan seruan yang lirih, memanggil dengan seruan yang lirih yang tersembunyi rahasia, terus berkata begini, minta pada Allah, saya sudah tua, tulang saya sudah rapuh, sudah lemah, sudah beruban gitu ya, dan saya ingin dikabulkan doanya. Wa ini khiftul mawali min waroi, aku tuh khawatir mawali, ya anak ya, pengganti sesudahku, peninggalku, karena nanti akhirat, waktu istriku itu mandul, tidak punya anak. Wahabli min ladunka waliya, maka karuniakanlah dari hadapanmu wali yang yarisuni wa yarisu min ali Yakub, kan gitu tuh, mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Mewarisi itu kalau Nabi yang diwarisi itu ilmu, bukan harta, bukan. Nabi tidak mewariskan harta, mewariskan ilmu. Din ini. Terus sudah, lalu takdirnya itu Allah menjawab dulu gitu. Jadi kalau Allah itu, atau ajabullah, Allah menjawab, jawabannya ya Zakaria, kan gitu loh. Jadi kan berubah tadi. Tadi perkataan Nabi Zakaria, nah sekarang ini jawaban Allah untuk Nabi Zakaria. Allah menjawab dengan menyebut nama Zakaria. Ya Zakaria. Nah, gitu ya. Hei Zakaria,
Allah memberi kabar gembira kepada Zakaria bahwa dia akan mempunyai anak laki-laki bernama Yahya. Inna nubasyiruka bihulamin. Kami Allah memberi kabar gembira kepada engkau dengan anak. Jadi anak itu kabar gembira. Apalagi yang lama tidak punya anak. Kalau punya anak, diparingi anak oleh Allah kan kabar gembira lah ya. Ya kalau punya anak begini seneng nih. Betul susah nih. Kata sing susah belum? Kok lahir meneh iki piye kan ngono. Nek bareng dia anak meneh. Dia dibojo dia anak iki. Apa? Logis to nih. Orang menikah, punya suami, terus punya anak kan ya bener kan. Sing ora logisin era dibojo dia anak kan itu kan aneh ya. Lagi dibojo dia anak dilokke jane. Wah anak pating trucul kaya kelinci. Dia anaknya lah ya diparingi Allah gitu ya. Jadi anak itu hulam itu basyara apa tafsir kabar gembira gitu loh ya. Jadi jangan mau ini kalau dilok-lok ke wong wis melarat ra duwe bondo nggak anak wae. Lah anak niku nggih bondo kok. Nggih mboten. Anak itu ya bondo gitu, tapi wujudnya anak gitu. Kan gitu ya. Cuman salahnya orang karena tadi terus ngapain ini piye kowe mbok pakani apa? Nah, selama ini makannya apa gitu. Nek bendera makme krikil nggih, krikil berarti. Nek krikil lho nggih. Nek mboten nggih, teko lho mesti nggih. Intinya ya nasi. Makanya itu nggih, ini kabar gembira. Ini orang itu gitu biasanya, ngelokke orang. Wes ora duwe anak wae, anak dibojo biasa ta. Bojo di anak ada. Tidak pernah ada manusia yang bernama Yahya sebelumnya. Lahu min qablu samiyya. Belum ada yang orang punya nama Yahya sebelum ini loh ya. Tadi mau banyak sekali dulu sebelum Nabi Yahya lahir ini, yang pertama kali bernama Yahya itu ya beliau ini, Nabi Yahya ini, gitu. Sebagian mufassir memaknai samiyya pada ayat ini dengan syabihan, serupa. Jadi bukan samiyan artinya ya nama, tapi yang serupa. Pemaknaan ini didasarkan pada ayat ke-65 surat Maryam. Ini kan ada tadi fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Kita lihat ya, surat Maryam ini surat ini juga yang kita kaji ini ayat yang ke-65 tidak 5 Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Samiyya ini bukan yang bernama, bukan, tapi yang serupa. Jadi kalau terjemahnya ini Rabbus samawati wal ard, Tuhan pemilik, penguasa, pemelihara langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Dari antara langit dan bumi itu, fa'budhu, maka kalian sembahlah dia, sembahlah Allah. Ini kembali kepada Allah. Wastabir li ibadati, dan sabar-sabarkanlah untuk menyembah kepadanya. Jadi kalau isbiru atau isbiru, sobiru, istobir itu disabar-sabar, bersabar untuk menyembah kepada Allah. Makanya sabar untuk tetap menyembah gitu, istiqomah, tidak meninggalkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Ngoten. Sabir li ibadati. Namun lahu samiyya, apakah kalian mengetahui ada yang serupa dengannya? Nah, gitu loh. Samiyya ini artinya serupa. Apa enak atau sing serupa dengan Allah itu? Tidak ada. Lam yakun lahu kufuwan ahadun. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sing serupa itu tidak ada, yang setara itu tidak ada. Nah, gitu. Nah, karena ini ada samiyya juga, di depan juga samiyya, maka ini diartikan serupa. Tidak ada yang serupa dengan Yahya gitu loh. Ta'lamu lahu samiyya gitu. Serupa apanya loh? Serupa
keadaannya. Nah, ini Ibnu Abbas menyatakan makna ayat ini adalah belum pernah ada orang setua Nabi Zakaria itu dan setua istrinya Nabi Zakaria, konon namanya Elizabeth nih. Nabi Zakaria itu istrinya namanya Elizabeth, konon begitu ya. Itu yang punya anak. Nah, gitu. Jadi belum ada yang serupa dengan itu. Wis sing nyosewu sing kakung wis sepuh banget, sing putri wis sepuh banget kok dia anak. Nah, itu belum ada yang seperti itu. Pernyataan Ibnu Abbas ini menjadi dalil bahwa Zakaria termasuk lelaki yang mandul. Istrinya juga mandul sejak muda. Itu. Bahkan kan eneng kayak Nabi Ibrahim ya yo tua dia anak. Ini nomor 8 ini Zakaria berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah punya anak bernama Ismail dari Hajar. Jadi kalau Nabi Ibrahim buktinya pernah punya anak gitu loh. Ini Ismail baru setelah sekian kemudian tahun kemudian baru punya anak dari Sarah kan gitu loh ya. Jadi ceritanya kan Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak, terus Sarah ini punya budak namanya Hajar, terus dimerdekakan, terus dinikahkan dengan Ibrahim. Jadi Ibrahim punya istri juga namanya Hajar, terus punya anak Nabi Ismail kan gitu tuh. Nah ini kan beda. Nek Nabi Zakaria itu kalau di riwayat disebutkan ya, Ibnu Abbas juga mengatakan memang ada laki-laki yang sejak muda itu memang tidak punya anak. Karena kalau kita belajar tentang apa nih kok ilmu kesuburan, jadi apa? Andrologi nomor-nomor. Jadi orang itu ini ya teori loh nih, teorinya begitu. Kalau dia punya jumlah sperma laki-laki ya, jumlahnya itu kurang dari yang seharusnya, itu tidak punya anak gitu. Artinya kualitas spermanya jelek atau jumlahnya kurang, itu tidak bisa membuahi ovum itu sel telur gitu loh ya, sehingga dia memang dikenal sejak muda itu orang dia anak ini gitu ya. Jadi dokter tahu itu didetekan kadang-kadang pasangan suami istri wis nikah untuk suwe kok randi anak gitu. Periksa dong dokter, tapi oleh dokter diperiksa kualitas spermanya seperti apa, yang laki-laki periksa, yang perempuan juga diperiksa gitu ya. Terus oh ini tidak bisa Pak, karena jumlah sperma bapak itu kurang, terus diobati, dikasih obat nanti untuk meningkatkan jumlah itu makan ini gitu, kasih obat, ada suruh olahraga, ada suruh kan gitu tapi. Atau ternyata istrinya bisa jadi dari suami, bisa jadi juga dari istri gitu. Nah ini saya pesan juga nih kepada bapak-bapak ibu-ibu mungkin yang baru pas sudah menikah agak lama belum diparingi keturunan, itu bisa sebabnya bisa dari laki-laki, bisa dari perempuan, bisa dari dua-duanya gitu. Ada kasus tertentu ya, itu apa namanya, suaminya itu ada masalah gitu, tapi istrinya ini maaf sel telurnya istri, sel ovumnya itu ya, itu kalau ada sperma itu malah dia tidak dibuahi tapi malah merusak. Ada yang begitu itu karena penyakit ya. Jadi artinya ya jangan kemudian dituduh pada satu pihak saja, jangan. Kadang-kadang biasanya loh ya, biasanya orang tidak menikah lama itu sering disalahkan sing itu dia anak gitu. Soalnya dia anak, dia anak ya diloke, dia anak ya diloke, loh bosan kalau kita ya. Mana ada rasa digagas. Oh, ini ngelakoni bener kok, itu aja kan. Rasa digagas. Oke, nikah 5 tahun orang dia anak. Tenanan ora to kuwi. Loh, lah ya belum diparingi kok. Kan gitu tuh ya. Anak itu memang di apa kan diberi oleh Allah kan. Gitu tuh. Memang diparingi ya, belum diberi ya sudah gitu. Memang begitu keadaannya. Enek sing diparingi lanang wedok, enek sing diparingi lanang tok, enek sing diparingi wedok tok, enek sing ora diparingi. Kayaknya kan ada nggih. Ya sya Allah hakimah kan nggih. Iya, lali kok.
Ya ja'alu mayyasha'u aqima. Jadi ada yang diberi laki-laki dan perempuan, putrane nggih, lanang wedok enek sing iki surat Asyura. Surat Asyura itu surat yang ke-42. Ayat ke-49 dan 50. 49 dan 50. Bukan yang sampai Asyura surat ke-40 42 ayat 49 50. Lillahi mulku samawati wal ard. Allah itu miliknya Allah itu kerajaan langit-langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Lho niki lho. Sing diciptakne Allah itu sing dikersane Allah. Kersane ciptakne, ora kersane ora diciptakne. Ya habu lima yasha'u inasa. Allah itu memberi kepada orang yang Allah kehendaki inasan, anak-anak perempuan. Jadi pasangan suami istri kan bapak ibu dibarengi anak wedok, ada yang dikasih gitu. Wa yahabu lima yasha'u dzukur. Ada yang Allah memberi juga bagi orang yang Allah kehendaki dzukur, anak-anak laki. Ini anak wedok sing kono kayak anak atau yuzawijuhum dzukronan wa inasa. Allah menjodohkan, menggabungkan, diberi sebagian mereka itu dzukronan wa inasa, anak laki-laki dan anak perempuan. Ya anak enek sing lanang, enek sing wedok. Malah selang-seling gitu nggih. Anak pertama wedok, anak kedua lanang, anak ketiga wedok, anak keempat lanang atau wali aneh. Anak pertama lanang, kedua wedok, ketiga lanang, keempat wedok. Dari wong Jawa pinter jadi ini. Pinter ini anak iso gonta-ganti. Sing pinter iso apa? Sing pinter iso Allah. Bangsane men terus aneh lho. Enggak. Oh, diberi saja loh ya. Oh, diberi paringi kok. Kan ngoten. Terus wa yaj'alu ma yasha'u aqima lho niki lho. Allah juga menjadikan orang yang Allah kehendaki itu mandul, ora diparingi ya kan. Gitu. Jadi diparingi anak lanang niku karuniane Allah. Paringi anak wedok ya karuniane Allah, lanang wedok ya karunia Allah, ora diparingi ya kersane Allah. Ngoten. Gitu loh ya. Kan nanti kalau ada orang nyerang gitu, kon maca niki lho ya niki. Memangnya kene iki gawe lho. Oh, sing nyintake iki Allah. Kan gitu dah ya. Kita sekedar berusaha saja atau manusia itu. Tapi yang memberi itu Allah Subhanahu. Kembali ke sini ya kita bahas ini tadi. Jadi ada laki-laki yang memang begitu sejak muda, makanya ini dikatakan naj'alahu min qablu samiyan. Kalau samiyan itu tadi diartikan serupa, ini ya. Kalau samiyan bukan diartikan yang bernama tapi serupa, berarti tidak ada seorang pun atau satu pasangan suami istri pun yang serupa dengan Zakaria dan istrinya ini. Wis tuwa, gek loro-loro mandul, jebule iso ndek anak gitu loh. Belum ada waktu itu ya, itu belum ada yang seperti itu. Maka lam naj'alahu min qablu samiyya. Artinya samiyya diartikan serupa. Dan kalau diartikan yang bernama, loh berarti sak durunge iki durung eneng sing jeneng kok Yahya iki durung eneng. Kalau yang serupa, durung eneng kejadian kok kaya Yahya ngono kuwi. Bapak ibu iki mandul, bapak era iso ndek anak, ibu iso ndek anak, wis tuwa malah iso ndek anak. Yahya itu tadi. Paham nggih? Paham nggih? Itu ya. Jadi yang satunya bermakna serupa, yang satu bermakna bernama. Bernama berarti ora enek sing jenenge Yahya sak durunge itu. Maka ini dikatakan di sini kan, Zakaria berbeda dengan Ibrahim yang pernah punya anak. Pernah punya anak. Ini dari istrinya saja, Sarah saja yang tidak punya anak, tapi setelah 13 tahun kemudian bisa punya anak, lebih hebat lagi yang sudah tambah 10 ya. Tapi Ibrahim sudah usia 120 tahun, konon Sarah itu sudah usia 80 tahun, bisa punya anak namanya Nabi Ishak. Gitu. Itu juga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ke masalah ini tadi, pada prinsipnya seperti saya sampaikan tadi, anak itu adalah kabar gembira. Berbahagialah bapak ibu yang dikaruniai anak.
Terus mau seneng-seneng tok mboten, anak itu amanah. Gitu loh ya. Amanah dari Allah. Panjenengan nek diparingi putra niku dipercaya kalih Gusti Allah. Makanya dididik yang baik, yang benar. Jadikan anak-anak kita tuh anak-anak soleh dan solihah. Ora iso mulang dhewe, digurokke istilahnya. Tak sekolahne kayak orang-orang baik sana, biar dididik. Dididik jadi anak yang soleh, yang solihah. Boleh sing dipercaya sapa? Pak Kiai atau Pak Ustadz kita tak percaya wis niki Pak Ustadz anak kula niki panjenengan ulang. Nek dek ben jaman biyen nggih. Nek enek bocah di sekolah ke mbuh teng pondok mbuh teng pundi kok didukani kalih gurune. Terus dhek pradil ning wong tuane. Pak, kula diseneni kalih Pak Guru. Niku mengke bapake malah tambah nesu. Lah kok kowe dadi diseneni iki mergone ngomong mesti kowe nakal mesti. Ngoten. Nek ndek ben ngoten. Saiki mboten. Ini guru dilaporke polisi ya coba to. Piye lah niki. Dadi lah nek ra percaya ya aja nyekolah. Ki lak ngoten ta kudune nggih. Kan kudune ngoten. Lah nek kamu tuh memang percaya ini saya didikkan di sini. Niki kalau anu nggih, saya dicang dengan ya dipercaya kudune gurune. Nah, dipercaya ya aja nyekolah kaya kono. Ngoten. Itu kita masih pegang itu di pondok kita gitu lima kita. Kok aneh orang tua kok protes. Anak saya kok dibegini kan? Ya nek rapor saya jikuin wae anakmu gitu. Kita selama ini tidak pernah berpikir atau berniat untuk bansin latte. Apa pilih kasih gitu loh. Pilih kasih. Sing diban-ban itu di napa? Gimbang itu loh. Yang lo cinde itu artinya selindang. Di sini yang ngusi ladan itu pring nih kalau nggih, sing bagian apa lincip-lincip nih sing marai nek kena nggen bokong marai getien ngoten niku. Di sini timbang yang ngusi di sini timbang nganggo siladan kan gitu kan nggih. Itu namanya pilih kasih. Enggak, kita enggak pernah pilih kasih. Anak muslimin semua kok ini. Anak wong Islam kabeh dididik sing apik kabeh. Nah ning nek ra percaya, lho anak kula mosok teng mriki dihukum. Hukumane kan maca apalke Quran. Dan nek mboten percaya nggih Bang jiko leh mawon. Ora percaya gitu. Tapi kalau kerjasama yang baik, iki anakku iki dihukum mergo melanggar wis ben dilakoni wae le ora apa-apa bismillah. Kowe mergo kowe melanggar wis kuwi dilakoni. Ya gitu anak dikuati anaknya itu. Ngoten. Karena apa? Karena semuanya menuju kepada keridhaan Allah ki sing didik iki ya pengine anak iki dadi anak sing saleh. Delalah kok melanggar, nah ini udah dihukum. Hukumannya biasanya itu tadi maca Quran, ngapalin Quran, gitu loh ya. Hukumnya seperti itu. Ora kok disabeti mboten. Misalnya lebih ada kalanya kok sampai dipukul gitu. Dipukul itu ya zaman dulu kayak ngoten. Anak bocah kok ditutuk oleh Pak Guru. Niku tekan mah tambah ditutuk oleh Bapak Iwan. Oh kok ditutuk mergone ngomong lho. Nah, kalau ngono Pak, Pak Guru kan ora wis. Ngene iki jewer sisan gitu. Karena apa? Lah kowe mesti nakal gitu. Karena yakin guru-gurunya apa orang tuanya ini yakin ini Pak Guru, Pak Ustadz ini mesti didik dengan baik. Nah, gitu lah ya. Balik ke pertama tadi sebenarnya ini kan kaitannya dengan anak ya, anak sebagai amanah. Kita itu nek sing janjane lho nggih janjane tanggung jawab mendidik anak itu tanggung jawab orang tua. Pak Ibu punya tanggung jawab. Ana dene ora iso di titipke ning jowo, gen diulang, ning niku mau kerja sama. Ayo, tak niki anak kula ngeten iki, monggo niki dididik sing sae. Nah, gitu deh ya. Terus kerja sama antara orang tua dengan guru, gitu saling bekerja sama untuk mendidik anak itu. Nah, pendidikan itu memang kadang-kadang si anak itu tidak terima, aku kok di orang pancine orang apa pancine sholat ratane sholat kok digugah kok kasar anu ditutuk barang gitu. Nek ora ditutuk wis pancine gede kalau sholat ora gelem salat nanti salahnya ya ora gelem salat. Nah, kalau Imam Ghazali itu penyusun kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali itu mengatakan kasih sayang
guru kepada murid itu lebih besar manfaatnya daripada kasih sayang orang tua kepada anak. Bukan lebih besar bentuknya loh ya, bukan. Tapi manfaatnya lebih besar. Guru yang mendidik din ya, gitu. Jadi gini loh, kasih sayang guru kepada anak itu tidak tega kalau anak ini tadi, muridnya ini, guru pada murid ya, kasih sayang guru kepada murid itu tidak tega kalau muridnya disiksa ning neraka. Ngoten. Makanya nek muridnya niku nglakoni maksiat, dosa, niku gurune ora lilo, dilekke, disegah aja-ajane. Aja nduk, ngono iki dosa kowe gitu. Itu loh. Tapi kalau kasih sayang orang tua kepada anak itu mau bermanfaat ning dunya. Di anake luwe digolek ke maem. Gitu nggih. Anake kademen golekne kemul. Kan gitu ta. Anaknya sakit diobat. Itu manfaatnya manfaat. Tapi di dunia saja. Nek anake iki maksiat niku wae kontone paling gampang ragam salat niku wae. Ora diapa-apake. Nah ini bahaya bagi si anak ini untuk di akhirat nanti itu bahaya nih ditekni ya rokok bakal anak ini kan gitu ta ya. Maka guru melihat wah ini kudu dipeksa kan selamat sekon rokok ngoten itu. Hanya tadi ya sama-sama menyayangi, tapi kalau kasih sayang guru kepada murid ya, guru-guru yang mengajar din Quran hadis itu begitu. Orang melu goleke maem diwewo murid ora ning murid cooking aja ngajak mlebu neraka gitu dijogo kan mlebu swarga ngoten nggih. Itu ya masalah anak ya. Baik gitu. Sebelum ke pelajaran barangkali ada yang ditanyakan, barangkali ada pertanyaan, monggo kalau ada. Ada nggih pelajaran dari ayat 1. Berdoa adalah ibadah yang diperintahkan. Dungu ibadah. Oleh karenanya, kaum muslimin wajib berdoa kepada Allah, memohon kebaikan. Dungu itu ibadah, didahului. Ud'uni astajib lakum. Dengar tentunya ya. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surat Al-Mu'min ya. Ada yang kelingan betul? Ini ya surat Al-Mu'min, surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min surat ke-40 ayat yang ke-60. Surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum, dan Allah berkata rabbukum, memelihara kalian, Tuhan kalian yakni Allah. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabahi kalian. Jadi kon donga marang ingsun, ngono marang ingsun, bakal ingsun ijabahi, ingsun perkenankan. Terus ditambahkan lagi innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur, yang sombong an ibadati, dari ibadah kepadaku, saya dukhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, direndahkan, dihinakan. Jadi nek gelem ndonga niku Allah malah duka. Lho niku lho nggih, bukan neraka malah. Bukan gitu. Sombong di sini maksudnya tidak mau berdoa gitu. Tak gelem ndonga, ora nyuwun kali Allah. Maka kita nyuwun pada Allah itu malah ibadah. Bukan cuman Allah suka, Allah malah menyuruh gitu loh. Nyuruh ud'uni, nyuwun marang ingsun tak ijabahi. Kita disuruh ndonga, ndonga ngoten nggih. Salat itu di sini nggih ndonga jane. As-shalah itu ad-du'a artinya sebenarnya. Salat itu sini ndonga. Fatihah ini kan ngenten dongane to nggih. Yang awal itu menyanjung Allah, memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Terus iya karena butuh wa iya karena saya itu bacanya. Habis itu ndonga ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah ndonga lho. Dan lurus iki jalan sing siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Orang beriman maksudnya, beriman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, bukan juga jalannya orang-orang sesat, bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani.
gitu loh ya. Dungo itu. ATK isinya doa juga. Itu. Nanti ruko, Allahu Akbar ruko, dungo lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nyuwun kali Allah. Lu kan kata. Jadi isinya doa. Maka berdoa itu ibadah. Doa bagi orang beriman, orang Islam itu ibadah. Diganjar loh ya. Orang mau didawi yang tapi diganjar. Tundungo paringi ganjaran. Malah gitu oleh Allah. Makanya jangan pernah bosan berdoa. Ampun ngantos bosan. Dungo mau terus. Nanti masalah pengabulan doa lain lagi ya. Yang jelas doa itu disuruhkan oleh Allah, maka kita berdoa. Mengapa kok dungo? Nah didahului oleh Allah. Tahu kan gitu. Baik, sampai di sini dulu. Dan kami menikah. Ini besok kita sudah masuk Ramadan ya, artinya bulan malam Rabu ya, malam Kamis yang akan datang. Kalau kita libur untuk malam Kamisnya, terus kita ganti acara di Ceper hari Selasa sore. Jadi yang bapak-bapak yang biasa ikut ini, acara malamnya libur tapi pindah ke Ceper di Selasa sore setengah 5 insya Allah ya. Nah 5 nanti sampai buko di Ceper, nanti sudah buko bisa mundur ya, sampai di buko itu saja. Nanti bagaimana dulu? Kalau dulu hari Selasa, kita sekarang ganti hari Rabu acaranya. Selasa tinggal Selasa acaranya hari Selasa di Ceper setiap Selasa sore. Malam Rabu berarti ya, Selasa sore. Baik, kita tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa bainal ma'asi. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'alhu al-waritha minna. Waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah.